Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Berubah konsepnya Ya. Kita ketemu lagi di podcast Warga 124. Hai, suasana berbeda seperti Ya. biasa. Ini spesial lagi, karena kan Spesial. kemarin-kemarin spesial terus tuh kita. Betul. Pokoknya spesial terus minggu ke depan. Iya, kayak martabak sama terang bulan. Karena kan kemarin kan spesial. edisi khusus Lebaran dan bulan Ramadan. Ah. Sekarang mungkin edisi khusus Liburan. Apalagi ini sudah mau libur sekolah. Betul. Ya. Jadi masih edisi liburan gitu Betul. ya kita di sini. Jadi ini kita di mana nih, Dek? Kayaknya nih asri sekali nih. Kalau warga kota Makassar dan sekitarnya ini, pasti toh tidak asing nih dengan lokasi ya. kita. Betul. Jadi kalau sudah lihat pohon pinus, apalagi di belakang kita ada latarnya tertulis Kota Bunga. Nah, Ini belum ada nih kuda-kudanya lewat. belum, Kalau ada nih kuda, biasanya agak-agak siang baru kuda-kuda lewat. pirang-pirang pinknya itu kalau lewat sini. Sama anak-anak kecil gitu. Mungkin masih mandi. Betul, baru dulu. dimandi Belum mungkin, datang. Karena ya. gini kan kita masih agak pagi kayaknya nih kalau sekarang ini kita Ini jam berapa syuting. nih? Jam berapa? Jam 8 lewat. Nah, ya. Jadi kita ada di Kota Malino. Ya, Malino Kota Bunga. Malino Kota Bunga Seperti di belakang. Iya, tapi tidak ada kelihatan bunga di sini, sayang sekali ya. Mungkin di belakang sana. Kita ada ini pohon pinusnya tidak berbunga. Mas. Nah itu sebenarnya kita juga penasaran itu kenapa dia bisa disebut Malino Kota Bunga. Tapi memang ini Malino ini memang sudah dari dulu kalau saya dari zaman SD selalu jadi tempat favorit untuk liburan. Pokoknya kalau saya perpisahan toh. Mungkin juga suasananya bagus karena ini kan mirip-mirip kayak di puncak kalau Iya, di Bogor, Jawa sana. Bogor. Pernah mau ke puncak? Belum. Saya pernah. Iya. Karena bilang kayak di sana. Iya nih, kayaknya perlu Maki ini dapat SPPD ke sana. Jangan dulu, ini saja agak ribet ya. Nah, biasanya juga kalau kita bicara Malino itu identik dengan suasana dingin. Ya, Dan itu cuacanya. mungkin menjadi salah satu pilihan kalau untuk warga Makassar kan yang notabene-nya panas gitu ya. Sama juga pusing dengan kegiatan aktivitas Betul. sehari-hari, kepadatan apa, yang ingin mencari suasana-suasana mungkin yang agak-agak tenang, hening. hijau-hijau Ya. di sini banyak gitu ya untuk healing Iya, ya. bisa datang ke sini untuk healing. Kau ya Dik, kalau selama kau tahu ini ada Malino, kapan pertama kali kau injak ini Kota Bunga Malino? Kayaknya ya cukup lama sih, SMA kuliah kayaknya ya, walaupun dekat dengan Makassar. Nah, pertama kan masalah izin. Ya, Nah, kita kan punya orang tua yang cukup betul. sulit memberikan izin keluar gitu toh. Karena kan kalau Malino pulang pergi kan dapat capek sebenarnya gitu ya. Ya, Jadi kan kalau- memang harus nginap gitu kalau di sini sebenarnya. Kalau dulu memang masih berat untuk PP. Karena Kalau akses. tahun-tahun istilahnya 2000-an ke ini ya. Bawah. 2010-an ke bawah, 2009 memang masih agak ribet karena nggak bisa kita PP karena perjalanan juga Ya, jalur masih akses. jauh. Kita masih lewat Kabupaten Goa ya istilahnya. Kalau sekarang kan beda Mi. Beda. Banyak Mi orang yang sudah bisa PP karena akses jalan juga sudah ada jalan Iya. pintas istilahnya. Tapi tak? sebenarnya kalau Maki satu hari di sini itu Tapi enggak, banyak nih sekarang. Maksudnya Banyak enggak nih. semua objek yang bisa kita lihat Iya, gitu. iya sih. Kayak maksudnya datang kan enggak mungkin ke hutan pinus aja pulang, foto-foto sama kuda kan enggak mungkin Ya, bisa aja betul. toh. Nah, di sini kan banyak objek-objek wisata, banyak kuliner gitu Ya. yang bisa kita jelajahi. Tapi kan istilahnya kalau untuk orang-orang yang cuman punya waktu sehari sudah bisa sekarang PP. Bisa lah. Paling tidak ya lumayan Lumayan untuk lah. menikmati seharian di luar. Karena kalau dulu itu kalau tidak salah hampir 3-4 jam ya kalau Iya. belum sekarang. Terus jalanannya kan ya, juga tidak full aspal dulu ya, toh. masih mutar agak jauh. Sekarang Ya. kan 2 jam mungkin sudah bisa. Jadi sehingga banyak orang contoh kayak saya pribadi terus terang kalau ke Malino terus era-era sekarang itu lebih Sebulan 3 kali Mbak Kini? Ya, lebih suka berangkat pagi, Pulang subuh kan palingan sampai di sini jam 9, masih pulang sore sampai di Makassar Maghrib lah, malam jam-jam Nah, itu tadi kita kembali ke yang Wisata. pertama kali pertama kali ke sini tuh sama siapa? Sama siapa ya pertama? Kayaknya sama teman deh. Ada event kampus kalau nggak salah. Dan biasanya kan kalau kita ke Malino walaupun banyak objek wisata yang pasti dipergikan hutan pinusnya. Itu Hutan kan pinus, ya, salah satu. sesering-seringnya kita ke Malino kan pasti ujung-ujungnya hutan pinus. Ya karena memang itu kan paling gampang diakses. Karena Betul. dia kayaknya letaknya di jalan poros Jalan kan, kayak ini. poros. Makanya ini agak-agak berisik sedikit Iya. kendaraan karena lokasi syuting memang di betul. hutan pinus ini di pinggir Jalan poros. Iya, jalan banget ini di
samping ini. Jadi memang Dan ini kan jam ya, aktivitas warga ya, jam kita syuting gitu ya. baru memang ini juga hutan pinus pertama kalau dari segi biaya juga enggak terlalu Nah, kita mahal. gratis Ya. manjat pagar aja tadi. Nah, ada toh yang Oh, ada bayar yang di sana ya, belakang di bagian sana. Dia tuh retribusi kayaknya sekitar 3.000-an. Ya per pokoknya kepala. bawa uang 10.000 sudah bisa Ya. lah. Sama di depan-depannya juga banyak penjual makanan. Betul. Jadi memang daerah sini tuh Pinus salah satu yang paling menarik untuk Betul. didatangi karena itu tadi aksesnya gampang. Di satu tempat juga itu Ya. tidak hanya kayak hutan, kan Ya. ada tadi kayak untuk anak-anak Main berkuda. berkuda, Kemudian fly di bawah fox, juga kan ya. banyak permainan-permainan tempat-tempat foto untuk anak-anak muda. Terus kalau dari segi fasilitas sarana kayak toilet dan segala macam kan juga sudah ada, sudah disiapkan. Jadi kayak ya satu kali datang satu tempat itu bisa dapat banyak gitu. Tidak Ya. harus pergi ke sini ke sini gitu. Tapi juga, saya juga awalnya juga ke Malino ya umur-umur segitu karena tadi kan kembali kita dulu kalau Izin. masih kecil kan Beda. palingan kecuali kalau kita kesini mungkin Sama orang tua. ada beberapa orang yang waktu masih kecil kesini sama orang tuanya. Ya, Tapi yang sama sekarang keluarga. banyak nih, apalagi yang kan banyak Iya. yang punya motor sendiri toh. Betul, tapi kan Ah. maksudnya Baru baru makan mie beda baru pulang. ada juga ya orang Jauh makan tapi mie. makan mie nanti ku Tapi bikinkan enggak, kalau mie. beda tuh sensasinya enggak tahu kenapa di Malino Apanya ini. yang beda? Kalau kita makan Indominya di sini berbeda kalau kita masak di rumah. Iya, tapi Pip belum pakai disponsor. Ya anu lah mie instan. Mie instan. Tapi terlalu anu Ki kalau bilang mie instan. Kayak anu enggak apa-apa Ki. Sama tuh nanti kita dapat Sama saja ini kalau ya. bukan Indomie super mie anu sama apa lagi tuh mie sedap. Iya. Ada Pokoknya semua instan, mie instan. instan gitulah. Mungkin kira-kira menurutmu ini memang kalau saya juga biasa yang paling banyak orang datang ke sini itu ke Warmindo istilahnya zaman sekarang. Oh ya, betul. Entah kenapa. Ini juga ini buru-buru ini. Makanya Tapi ribut. salah satu Ribut, ciri khas ya semenjak kemarin kita datang ke Ya. sini, rata-rata itu knalpot yang digunakan itu Ya knalpot mungkin gitu ya. warga di sini lagi tren. Tapi Knalpot atau mungkin nongkrong. karena memang sudah bocor gitu karena Ya. mendaki terus gitu. Ya mungkin agak berat minat tuh karena pendakian. Beda di sini mendaki Iya. terus. jadi Kita agak kembali beda. tadi ke masalah Nah, mie instan. Jadi memang nggak tahu kenapa. Kayak itu tadi kita ke Pinus itu, hutan Pinus itu kan for your information. Weh, FYI gitu. Minumkan dulu. Andalan nih memang andalan sih. Dan aja makan mie baru pulang. Itu depannya ini kan depan tempat wisata hutan Pinus ini banyak warung-warung Indomie, Warmindo begitu. Rata-rata orang juga datang salah satu tujuannya itu mau makan di situ. Dan memang nggak tahu kenapa Beda rasanya. beda rasanya padahal penyajiannya sama. Dan memang itu Menunya sama, jujur. faktanya itu juga bukan cuma di sini, di mana-mana itu. Kenapa lebih enak itu? Indomie yang dimasakin sama orang. Karena kita no effort sebenarnya. Effortnya juga sebenarnya nggak banyak banget Ji. Maksudnya, Tapi kan kita dibuatin Iya. kok berasa raja banget kita. akhirnya tuh orang di sini, apakah Iya. mungkin karena di sini mendukung vibes-nya, Suasananya juga enak, dingin-dingin. Kan biasanya kalau dingin-dingin memang ya. kita carinya yang hangat-hangat. Ya, suasananya, terus cuacanya, sehingga enak ya begitu ya. Makanya itu Indomie telur. Padahal Indomie saya sama telur. Ah, sudah makin makan, tapi Jaki kemarin lagi makan di sana. Iya. Saya saja selama 1 hari di sini sudah 3 kali. Makan mie. Tapi Indomie ya, aja. mie terenaknya di mana? Apa? Permindo. Tetap di Warmindo. Ada yang masakin tapi lain kayaknya. Nah, selain hutan pinus, Ya. kemana lagi? Ya karena ini kan memang daerah pegunungan ya. Pastinya tidak ada laut. Iya iyalah. Pantai enggak ada daerah Nggak sini. ada. Jadi lebih ke air terjun, sungai, Iya. terus Kalau pemandangan sawah. Kalau saya kemarin ini Sama nu, kebun teh. ya, yang paling menarik itu kebun teh. Kebun teh. Karena memang Salah satu ciri khasnya kalau juga enggak sih. salah ya di Sulawesi Selatan itu cuma di sini kebun teh kalau enggak salah ya. Betul. Coba nanti editor Pak di bawah editor, ada cek fakta. apakah betul itu ya? Kayaknya kalau setahu saya. Iya, karena kita kan kurang Di- research ya, nanti editor kita yang mau research. Di Sulawesi Selatan itu kalau setahu saya di sini yang Di Malino. terkenal ada kebun tehnya. Dan sekarang kayaknya kebun tehnya juga itu sudah bukan kebun teh produktif, jadi lebih ke tempat Wisata. wisata. Ya. Jadi di atas itu dia dibangun juga
infrastruktur lainnya seperti Ya, di sana tempat kan berkuda, ada kafe. apa namanya? Kemarin saya ke sana ada tempat berkuda, Ada kan di sana ada mini zoo juga tuh. Mini zoo, terus ada coffee shop di dalamnya. Banyak spot-spot Dia foto kayak sudah juga. dibangun kompleks tempat wisata Dan ada taman bunga kan di atas? Ya, ada juga taman bunga. Di sana. Dan memang mungkin itu pun salah satu yang kenapa disebut ini Malino Kota Bunga karena Banyak. mungkin bunga-bunga itu mudah tumbuh di sini karena daerah pegunungan toh. Cuacanya mendukung. Ya. Terus di sini mungkin agak banyak jenisnya ya dibandingkan dengan di Sulawesi Selatan yang lainnya. Selain Dengan- itu juga sayur-sayuran juga di sini banyak. Iya, banyak kan Ya. ke sini. Kan Ini rata-rata supply ya, kan ke dari Malino tuh. Makassar, bahkan sampai ke Kalimantan ya kalau nggak salah. Wow. Ya, bahkan sampai keluar-keluar Semuanya supply-nya di Sulawesi. sini. Nah, ini salah satunya ada banyak penganan-penganan ini. Hah? Salah satunya Nah, Markisa. Nah, ini Markisa ini salah satu buah khas ya di betul. sini. Pokoknya kalau ke Malino pasti ada Markisa Jadi, dan beberapa penganan lainnya. strawberry juga kalau untuk buah di Kebun sini. strawberry. Jadi memang karena mendukung cuacanya jadi seperti itu. Tanaman-tanaman yang Tanaman-tanaman adanya yang memang tumbuhnya di Saya tempat dingin. hortikultura ya kalau bahasa-bahasa Iya. kerennya begitu. Bahasa-bahasa pertaniannya berkembang pesat di Tempat ini, di Goa, di Malino. Malino ini. Jadi Betul. ini salah satunya, contohnya ada panganan-panganan khas ini kayak ini juga yang khas ini di Malino ini. Dek. Tenteng. Nih, tenteng. Tenteng Jadi kacang. dia kayak apa ya kalau bahasa umumnya nih, tenteng. Tapi Di kalau kita cari nasionalkan. tenteng pasti Nih ya, tenteng kalau cari di juga. Google tenteng langsung muncul langsung ini. muncul. SEO-nya sudah tenteng Ya. Malino gitu. Tenteng. Terus ini juga tenteng. wijen. Tapi Dia ini ini wijen. bahannya tuh kayak Gula gula, merah. merah dicampur dengan Pokoknya ini gula merah. Ini kacang. Enggak, gula merah Ini wijen. dimasak terus sampai agak mengental baru dicampur kacang. Jadi dia kayak apa ya? Kayak makanan apa ya kalau di secara umum ya? Kayak peyek tapi manis kali ya? Ah bukan, Enggak kalau juga peyek ya? kan dari tepung. Ya. Kalau tenteng kan ini pure gula merah saja nih. Ya. Gula merah saja Jadi dimasak ini sampai ke lebih cemilan ya? Iya. Bukan makanan Ada ini. yang tumbuk juga, kemudian Ini- ini yang andalan sebenarnya kalau kita ke Malino. Oh, itu dodol Malino. Dodol Malino. Karena memang kan di sini juga dodol sih sebenarnya banyak. Semua dodol Cuman kan. yang memang kan ini kan lebih dia lebih tradisional cara pembuatannya. Iya. Heeh. Dan kemasannya kan juga tradisional. Ya simpel, mungkin satu kali masuk aja itu di mulut. Iya. Biar sama plastik-plastik itu langsung Ika dimasuk. jangan tuh kijau sampai plastik-plastik nah. Dede mana mamut. Ya memang ini kalau ini di Malino sendiri ada dijual khusus. Di pasar. Istilahnya di pasar dia itu berderet semua penjualannya. Jadi Tapi kan memang- rata-rata memang kalau Iya. misalnya kita ke Malino, akses masuk dan keluar kan duluan pasar Ya, kan, duluan baru masuk ke pasar, tempat baru masuk wisatanya. ke tempat wisata. Jadi pasti kalau mau masuk atau mau keluar pasti dapatnya Ya. oleh-oleh. Jadi akses untuk membeli oleh-oleh itu sangat gampang. Sama masih Iya. ada satu lagi yang belum kita hadirkan ini. Apa itu? Cendol Malino. Oh. Ya, es cendol juga itu Ya. salah satu makanan khas yang ada di Malino ini. Padahal kan Karena- kalau ya, cendol kan biasanya identik sama yang di Jawa tuh. Ya, betul. Tapi ada khasnya juga kalau di sini. Dia situ yang beda memang. Pakai tape. Dia cendolnya kan lebih ke dia kan yang beras ketan. Terus dia biasa pakai tape, bisa pakai tape bisa enggak. Terus dia itu memang yang khas itu kayaknya di cendolnya lembut sekali. Tapi boleh kayaknya nih. Nanti kita singgah ya. Ya bisa sih nggak nanti di Sebentar. Warmindo sudah makan Indomie langsung makan cendol. Weh. Nah. Aduh. Tapi kalau kita berbicara juga di Malino kan banyak ini beberapa karena sudah banyak yang masuk ya wisatawan baik itu dari daerah sekitar Goa Ya, sama betul. yang kemarin kan kita waktu pergi ke salah satu tempat wisata di Takapala itu kan ada yang jauh-jauh datang dari Mamuju toh Ya betul. untuk liburan ke sini. Nah Ya. itu kan jadi bisa dibilang wah daya tarik dari Malino itu sudah sampai di provinsi lain nih di Sulawesi Barat itu sudah terkenal itu Ya. objek wisatanya. Walaupun mungkin katanya dulu itu agak susah aksesnya tapi sejak 2019 Ya. nah itu sudah bagus tuh aksesnya sudah dari Karena memang kan semenjak semakin kesini kan peminat-peminat yang datang ke sini tuh semakin banyak. Betul. Apalagi terutama kaum milenial yang seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita dulu kan harus masuk angin Ki. iya, tahu cuaca di sini dingin. Jadi memang itu di sini tuh gampang sekali masuk angin. Ya. Kenapa jadi masuk angin yang dibahas? Iya. Itu kan sekarang banyak anak-anak muda sekarang yang sudah berani ke sini karena itu tadi akses jalan yang sudah mudah, betul. sangat mudah. Kalau kita kan dulu harus rombongan. Sekarang terus berdua. harus sewa mobil. Ya, berempat, harus naik angkot dulu kan. Betul.
kalau sekarang banyak ini, jadi sehingga pemerintah juga kayaknya melihat potensi Malino ini, bahkan sampai ada agenda Beautiful Malino. Beautiful Malino itu sudah jadi agenda tahunan. Kalender event ya, kalender nasional. event nasional untuk ini. Jadi dia semacam acara konser yang digelar di tengah-tengah hutan pinus. Biasanya kan di sana ya, yang di bagian belakang ya. Memang struktur bentukannya memang seperti konser. Jadi berbedanya dengan hutan pinus yang lokasi kita ini istilahnya anaknya. Weh. Di sana itu induknya, di sana lebih luas. Lebih besar lagi ya. Nanti kita bisa jalan-jalan ke sana ya, menunjukkan kira-kira. Nanti bisa kita ambil sepintas lah. Jangan ya boleh lah. Nanti lah kita, atau bisa juga dicari di Google juga pun banyak, kalau di search hutan pinus yang muncul yang itu. Mas editor nanti ditampilin aja ya di slide-nya. Udah, nggak usah, cari sendiri aja pokoknya. Yang nonton cari sendiri aja. Sudah gampang dia. Nah, jadi kalau misalnya bicara tentang liburan, apalagi ini kan sudah dekat-dekat anak SMP kan sudah ujian ya, Mas, sudah SMA juga yang sudah SMA juga udah, terus SD juga menuju. Ya, ada juga beberapa sekarang kan dari beberapa daerah yang datang untuk tes masuk universitas ke Makassar. Mungkin sudah ujian, mumpung di Makassar, mau jalan-jalan masuk ke sini. Cuma 2 jam gampang, dari kota Makassar, aksesnya juga sudah bagus. Ya. Modalnya juga ke sini kan biasanya orang kalau berpikir liburan, harus butuh budget berapa nih kita liburan. Nah, biasanya di sini ya cuma modal bensin. Jadi kalau misalnya mau ke sini tuh bisa cari teman naik motor. Ya, bensin bagi 2. Rental mobil juga bisa. Boleh. Dan bahkan kayaknya sudah di sosial media sudah banyak yang open trip gitu. Betul. Jadi bisa rombongan-rombongan dengan dan penginapan kan di sini juga murah. Penginapan ya. banyak harga 150. Bahkan ada yang di sana saya lihat tadi 50.000. Tapi kita nggak tahu gimana model kamarnya ya. Ya, fasilitas ada yang 50.000 sampai bahkan yang sampai 2 jutaan, 3 jutaan ada tempat-tempat. Tapi kan kalau misalnya yang jutaan itu kan biasanya dalam bentuk rumah. Ya. Itu bisa disewa misalnya untuk 20-30 orang. Kan itu lebih ringan, lebih murah begitu kan, 20.000 aja per orangnya. Istilahnya mungkin salah satu kenapa banyak orang yang mau datang ke Malino ini karena itu budgetnya banyak selain budgetnya murah, banyak kemudahan. Ya. Berbeda. Pertama akses jalan bagus, terus jalan ke sini juga nggak ribet. Tempat cari makan bagus. Makan banyak, banyak, objek wisata banyak. Alternatif objek wisata banyak, tempat penginapan juga gampang. banyak. Pokoknya biasanya di sini juga tempat makan sumber ada. air sudah dekat. Pokoknya banyaklah kegiatan yang bisa dieksplor ke Malino ini. Nah, kita juga mau tahu nanti nih kira-kira warga-warga 1, 2, 4 ke Malinonya kapan, terus yang menjadi objek wisatanya. Apa yang istilahnya paling dirindukan dengan Malino? Yang sudah pernah yang sudah pernah ke Malino. Bagi yang belum, kira-kira kapan mau ke Malino? Dan apa yang objek wisata yang dituju? Betul. Kita tunggu. Nanti kita jalan-jalan kemana lagi ya? Iya, insya Allah kita ini masih liburan. Ada cuti bersama kayaknya minggu-minggu depannya. Tapi kalau ujung-ujungnya di situ ya kita tuh. Ya, tapi siapa tahu nanti ada budget lagi kita pergi ya untuk begini ya. Ya, insya Allah. Jauh lah, nyebrang lautan boleh lah. Siapa tahu ada yang mau isi di sini ya bisa. Iya, juga. boleh. Ya, kita butuh di sini di logo baru. Oke, itu mungkin ya kita bisa sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, RRI Makassar. Share ya ke teman-temannya. TikTok warga 124. Ya, TikTok. Apalagi tuh? Jangan lupa download juga RRI Digital buat dan rri.co.id yang mau mengupdate informasi terbaru seputar RRI se-Indonesia. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.